Sobat Spensa, kembali lagi di podcast Spensa. Spend your time with podcast. Kembali lagi bersama aku Anissa Dan aku Bagus. Gus, nih BTW kita lagi mau ngapain sih? Kok ini suasananya di odol, terus di belakang kita nih ada lukisan-lukisan, ada piala. Nih kita mau ngapain sih sebenarnya? Jadi kita mau sharing-sharing nih sama anak-anak berprestasi nih. Nih langsung kita sambut aja ya, kita sapa ya. Halo. Boleh kenalin namanya dulu nggak? Boleh. Namaku Acintia Ovaldiana dari kelas 9A. Halo, namaku Rosita Fardiva dari kelas 9E. Halo, namaku Ridwan Putra Kartiwa dari kelas 8B. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik nggak? Baik dong. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan aja gimana nih? Yuk. Lanjut. Oke, ini kan kalian kan adalah murid-murid berprestasi nih yang udah ikut lomba-lomba itu. Nah, aku boleh tanya nggak? Cabang lomba apa sih yang kalian ikutin yang kalian menangin itu? Aku lomba-lomba IPA, IPS, dan pernah ikut OSN juga sih. Kalau aku itu mengikuti 2 cabang lomba. Yang pertama itu FLS 2N yaitu Digital Ilustrasi, dan yang kedua adalah MAPSI, Kaligrafi. Bentar. Nih kok Ridwan bajunya beda sendiri sih? Kamu ikut cabang lomba apa? Aku ikut cabang bulu tangkis di O2SN. Oke, keren banget ya ternyata ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan kedua aja nih. Oke, aku mau tanya nih. Hal apa sih yang memotivasi kalian atau mungkin terinspirasi dari apa untuk mengikuti lomba ini? Aku terinspirasi dari kakak kelasku waktu SD yang menang lomba International Mathematics Science Olympiad. Kalau dari aku sendiri, motivasi utama aku itu pengen dapat piagam. Kan lumayan ya kalau piagam itu buat lanjut ke jenjang SMA yang lebih tinggi. Yang kedua, motivasiku tuh pengen banget mengharumkan nama SMP Negeri 1 Sragen. Kan keren ya kalau SMP lain atau sekolah-sekolah lain tuh mengetahui kalau SMP 1 tuh punya anak-anak yang hebat tentunya, yang bisa menang gitu. Kalau untuk aku sih sama buat cari piagam juga buat masuk ke sekolah SMA, mau SMA mana itu. Oh, berarti buat nambah prestasi juga ya sama Ya. cari pengalaman. Berarti itu ya macam-macam ya keinginannya tuh. Ada yang mau mengharumkan nama sekolah, nyari piagam, terus ada yang terinspirasi dari kakak kelas juga. Oke. Terus kalian kan ikut lomba tuh kan pasti kan ada persiapan yang panjang ya. Nah, boleh kasih tahu kita nggak sih persiapannya tuh apa aja sebelum kalian ikut lomba? Kalau aku searching silabus di internet ya untuk mencari apa sih materi yang harus dipelajari. Kalau dari aku persiapannya sebenarnya nggak terlalu mepet-mepet banget sih. Aku udah tahu juknis itu jauh sebelum hari lomba. Jadi untuk persiapan tentang konsep atau editing itu udah dari jauh sebelum hari. Dan persiapan latihannya pun juga itu ada dari luar sekolah dan dari dalam sekolah. Dari dalam sekolah tuh biasanya aku habis pelajaran atau saat libur-libur itu aku ke perpus sama pembimbing sekolah. Kalau dari luar tuh juga ada sih guru pembimbing. Kalau dari aku sih cuma tekunin latihan selama kurang lebih 3 mingguan sih. Oke, itu kan panjang ya sesi latihannya. Berarti kan butuh waktu yang lama juga. Terus gimana sih caranya kalian tuh bagi waktu antara latihan buat lomba, tapi kalian juga tetap fokus belajar buat sekolah? Itu gimana? Kalau aku lebih mengutamakan yang sekolah sih. Untuk persiapan lomba itu dilakukan di sore sama malam hari. Ketika tugas-tugas sekolah udah selesai, udah belajar untuk ujian di hari sekolah. Untuk dari aku sebenarnya cukup mudah sih untuk membagi waktu. Jadi aku tuh juga nggak ingin ketinggalan pelajaran sekolah, tapi juga tetap fokus pada latihan. Nah, biasanya aku tuh pada malam hari sebelum hari esoknya tuh aku buat jadwal bagaimana sih kegiatanku besoknya itu. Semisal kayak pagi itu sekolah, sorenya les, terus malamnya nanti latihan atau bimbingan gitu. Jadi ya insya Allah terkondisikan.
Untuk aku sih juga nentuin jadwal dulu buat besoknya aku harus ngapain, harus pagi sampai siang sekolah, sore les, atau nanti malamnya latihan gitu. Oke, berarti itu ya punya cara tersendiri untuk membalanskan antara lomba sama belajar biar ini tuh sama-sama nggak terganggu. Keren banget ya Gus ya. Jadi seimbang ya. Lanjut nih, ada kendala atau saat latihan lomba ada kendala atau apa yang mengganggu nggak sih? Kalau aku ada ya, karena rumah aku tuh jauh dari mana-mana, jadi memakan banyak waktu buat datang ke tempat lombanya itu, apalagi tambah macet dan biasanya lokasi untuk lomba itu di luar kota gitu. Kalau dari aku, kendalaku tuh sebenarnya cuman waktu, tenaga, sama pikiran. Jadi waktunya ya lumayan menguras. Jadi harus bisa menyeimbangkan kan ya. Untuk pikirannya ya lumayan bikin pusing sih untuk menghafalkan itu gitu. Iya. Terus untuk tenaga ya mungkin lumayan bikin capek. Kalau aku sih cuma di waktu aja sih. Kalau tenaga sih enggak. Berarti kebanyakan kendalanya cuma waktu ya. Oke, lanjut aja ya. Selama kalian lomba tuh kan pasti kan yang lomba kan nggak cuma kalian aja ya, dari SMA mana-mana, dari bahak mana-mana. Nah, caranya kalian berkolaborasi dengan mereka supaya nggak curang tuh gimana sih? Pertama, aku tuh saling percaya. Aku tuh tidak menyimpan rasa curiga atau merasa kita tuh harus musuhan gitu enggak. Dan misalkan aku kenal salah satu dari mereka, biasanya aku saling menenangkan gitu. Terus tanya-tanya, kamu belajar apa aja gitu. Cara kolaborasi dari aku tuh membuat kesepakatan. Kesepakatan tuh antara konsep atau waktunya ya, sama tentunya sama teman setim. Karena bisa kerjasama atau sepaham gitu. Kalau aku sih harus saling percaya aja sih, cuma itu. Lanjut nih. Oke, lanjut ya. Cara kalian buat mengekspresikan kekreativitasan kalian nih. Contohnya kalau Rosita kan bikin itu ya lukisan kayak gitu-gitu. Nah, cara kamu mengekspresikan kekreativitasan kamu tuh gimana? Boleh di-spill dong satu-satu nih dari kalian bertiga. Dari aku dulu ya, cara untuk mengekspresikan pikiranku itu, jadi aku tuh harus mencari referensi-referensi dulu, mungkin dari media sosial atau sumber-sumber yang lain. Dengan aku mencari referensi, aku bisa kayak mengembangkan referensi itu menjadi apa yang aku inginin. Jadi konsepku sama konsep referensi itu jadi aku kembangin lah pokoknya gitu. Aku nyari referensi lebih banyak buat hari-harinya itu sih. Kalau aku biasanya aku explore internet, cari-cari hal-hal yang menarik gitu. Terus aku kaitin sama lomba-lomba aku, jadi aku pelajarin tuh. Oke, itu kan tadi kan cari referensi-referensi gitu ya. Terus perasaan kalian pas ikut lomba tuh gimana sih? Seneng kah, ragu kah, atau malu atau gimana ya? Kayak apa ya? Lihat kan udah lihat nih kayak saingannya itu merasa Takut gak sih atau insecure atau gimana lah? Dari aku mungkin perasaanku saat lomba itu pasti rasa deg-degan, seneng, khawatir itu pasti ada ya kan. Tapi bukan berarti membuat diriku tuh pesimis dan membandingkan karyaku dengan karya orang lain. Karena kunci utama dalam perlombaan itu sifat optimis dalam diri dulu. Karena dengan kita optimis, kita percaya diri dengan karya kita, sehingga membuat sebuah karyaku itu jadi maksimal. Berarti diusahakan yakin sama diri sendiri ya. Kalau aku agak berdebar awalnya, tapi ketika waktu soal-soal dibagiin itu mulai hilang ya, mulai menurun rasa deg-degannya itu. Kalau aku sih deg-degan iya, tapi soalnya kan itu musuhnya kan nggak dari kelas 7, itu juga ada kelas 8 ataupun 9 ya. Jadi agak tegang lah. Berarti udah insecure ya, takut. awalnya udah takut, tapi setelah ikut lomba tuh rasanya pasti lega gitu ya, seneng, apalagi udah dapet juara, itu pasti sangat membanggakan sekali ya teman-teman. Terus selama ikut lomba tuh kan pasti kalian tuh
awalnya tuh ada rasa takut, ada rasa kayak aku bisa nggak ya ikut lomba ini, aku bisa menang nggak ya. Tuh cara kalian mengatasi itu gimana sih? Kalau aku mengatasinya tuh dengan perbanyak berdoa, terus banyak-banyak baca-baca, dan intinya percaya aja sih sama kemampuan diri. Kalau aku menghadapi rasa insecure itu biasanya ilmu yang diterapin dari orang tuaku itu harus tarik nafas dulu, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Dan aku ya sama seperti Arjin, berdoa dulu kepada Allah, dan aku percaya sama kemampuan diri aku bahwa aku bisa lebih dari mereka gitu. Jadi nggak ada lagi hal yang membuat aku minder atau insecure gitu. Kalau aku sih intinya banyak-banyakin berdoa dan harus percaya diri sih. Berarti ini yang penting yakin pada diri sendiri ya. Ya betul. Oke, jadi itu ya teman-teman dari mereka bertiga ini, kalian tuh harus belajar untuk yakin pada diri sendiri, harus optimis, jangan pesimis dulu, jangan gampang nyerah. Kalian tuh harus berani mencoba untuk hal-hal baru. Untuk itu tuh kan bisa ngegali kemampuan kalian juga kan. Ya bisa buat yakin sama hasilnya nanti. Iya bener. Lanjut aja nih Gus ke pertanyaan selanjutnya. Coba jelasin impian atau harapan kalian saat kalian lomba. Yang pasti pertama itu bisa mendapatkan juara ya. Yang kedua bisa membanggakan orang tua apapun hasilnya. Dan yang ketiga itu lombanya itu dilaksanakan secara sekonsekuen mungkin. Kalau dari aku, setiap orang yang lomba pasti menginginkan menang ya, karena kita tuh udah berusaha, berproses ya. Tapi kalau dari aku, kemenangan itu bukan jadi patokan buat kita itu harus menang atau kunci keberhasilan. Karena kalau kita udah berharap tapi jatuh itu sakit. Oh gitu, sakit ya. Sakit, Jadi aduh nggak boleh apa berharap nih? ya. Tadi apa? Harapan 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 hasil sih lomba, iya. juara sih. Tapi kan musuhnya kan enggak dari kelas 7, jadi kayak masih gitulah pokoknya. Berarti belum yakin. Ya enggak yakin sih sama. Tapi kalau tahu hasilnya menang rasanya gimana? Senang. Berarti hahaha ya menang gitu. Oke. Oke, aku lanjut aja ya. Kalian ikut lomba itu kan pastikan awalnya juga harus ada persetujuan dari orang tua juga nih. Nah, terus kalau semisal orang tua kalian itu ada perbedaan pendapat sama kalian, yang kaliannya pengen ikut lomba ini tapi orang tua kalian tuh tidak menyetujuinya, atau malahan orang tua kalian tuh nyuruhnya tuh kalian ikut cabang lomba lain aja, jangan lomba ini, itu gimana sih? Yang lain. Kalau dari aku, alhamdulillah ya, dari kecil itu aku dengan orang tua aku tuh didukung banget untuk aku dapat mengekspresikan apa yang aku pengen, dapat mencoba hal-hal baru itu juga karena orang tua aku. Nah, bagaimana cara aku untuk menyikapi jika perbedaan pendapat dengan orang tua? Dengan cara aku tuh menyamakan persepsi dulu antara pikiranku dan pikiran orang tua. Aku mencoba untuk deep talk atau face to face dengan orang tua biar pikiranku sama pikiran orang tua itu bisa sepaham. Berarti lebih ke konsultasi dulu ya ke orang tua. Kalau orang tua aku itu selalu mendukung aku ya, apapun itu, bahkan tidak pernah ada perbedaan pendapat. Tapi awalnya tuh agak gak suka kalau misalkan aku ikut IPS, lebih suka kalau aku ikut IPA. Jadi aku tuh meyakinkan kalau IPS itu juga penting kok, IPS itu juga bisa bermanfaat gitu. Berarti perbedaan antara IPA sama IPS ya Iya. awalnya. Kalau untuk aku sih alhamdulillahnya nggak ada perbedaan pendapat sih sama orang tua ya. Saling mendukung lah intinya. Berarti udah dapat dukungan ya. Iya. Jadi semangat. Oke, lanjut ya. Selama kalian lomba, apa sih kesan yang kalian dapat saat lomba itu? Aku merasa tertantang ya untuk menggali ilmu lebih dalam lagi. Terus aku merasa lomba itu memberikan banyak pengalaman berharga. Kita berbaur dengan orang lain dalam satu ruangan buat satu tujuan, yaitu jadi juara. Kalau kesan dari aku pastinya seneng dan bahagia banget ya, apalagi dapat dapat juara. Nah, aku tuh bersyukur karena untuk mencapai di titik ini tuh sebenarnya juga nggak mudah, karena itu
rezeki dari Allah dan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar yang pastinya ya. Tapi bukan berarti saat aku menang juara aku tetap stuck di situ, maksudnya nggak mengembangkan ilmu-ilmuku gitu. Jadi aku berusaha untuk memaksimalkan lebih baik lagi apa yang aku punya gitu. Kalau aku sih seneng ya, soalnya kan juga pertama kali membawa nama sekolah sih, dan alhamdulillahnya bisa dapat juara. Oke, berarti macam-macam ya. Ada yang senang, ada yang awalnya grogi juga ketemu sama teman-temannya. Cuman pasti kan pada intinya kan kalian itu ya bisa ngambil hal positifnya juga, kayak bisa nambah relasi, terus nambah pengalaman dan lain-lain juga di lomba itu. Oke. Terus selama kalian ikut lomba nih, pesan-kesan kalian pas udah jadi juara nih gimana sih? Kan awalnya nih, yang awalnya masih bingung nih, aku bisa jadi juara apa enggak ya, aku bisa jadi juara apa enggak ya, tapi alhamdulillahnya kalian tuh bisa jadi juara nih. Terus tuh gimana sih kesannya sama pesannya? Menyangka nggak sih kalian itu bisa jadi juara gitu? Gak nyangka banget ya. Ya pasti kaget, terus senang dan merasa bersyukur banget karena dari sebanyak orang itu akhirnya bisa jadi juara juga gitu. Nah, untuk pesan dari aku kepada teman-teman atau rekan-rekan bahwa kita itu lomba itu bukan hanya menuntut untuk menang atau berhasil, karena keberhasilan itu sebenarnya melewati proses yang panjang. Maka dari itu perlu untuk mengapresiasi diri terlebih dahulu. Jadi nggak kalau nggak menang itu ya udah nggak apa-apa, biar nambah pengalaman juga gitu. Berarti jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Ya. Pesannya sih untuk teman-teman cuma harus lebih semangat lagi atau konsisten lagi sih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jangan pernah takut untuk mencoba. Terus harus optimis juga sama apa yang udah kalian coba itu. Jangan pesimis dulu. Kalau semisal apa yang kalian coba itu gagal ya, yang gagal itu bukan kalian, tapi yang gagal itu usaha kalian. Dan kalian harus bangkit lagi. Jangan langsung putus asa, karena perjalanan kalian itu masih panjang, masih banyak yang harus dicapai. Karena pasti banyak ya prosesnya panjang juga. Nggak sedikit. Betul. Oke, ini terima kasih ya udah mau tanya-tanya, sharing-sharing sama kita, sama teman-teman juga yang di rumah. Kasih buat pengalamannya ya. Iya. Jadi teman-teman di rumah bisa termotivasi. Oke, jadi itu tadi teman-teman podcast dari kami bersama siswa-siswi berprestasi ini yang sangat-sangat keren ini. Sangat keren banget. Hahaha. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Let her ride in the forest.